Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, aku Luxia Chandra Kusuma Dan aku Lintang Karasati dalam podcast Suka Duka Anak KSR. Jadi kita berdua ini adalah anggota KSR PMI Unit UPN Veteran Yogyakarta. Dan kita ini udah 2 tahun nih jadi anggota KSR. Nah selama 2 tahun kan pasti banyak pengalaman seru yang gak terlupakan. Dan secara gak langsung memperkenalkan ke kita sebenarnya KSR itu apa sih? Nah di sini kita bakal ngasih tahu teman-teman tentang apa itu KSR berdasarkan pengalaman kita berdua. Penasaran dong ya pastinya? Stay tune ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Pertama nih, aku mau tanya deh sama Lintang, dari mana sih awalnya tahu KSR dan kenapa akhirnya memilih untuk bergabung jadi anggotanya? Jadi waktu itu tuh ada kayak pengenalan UKM pas PKK. Nah terus lihat nih ada KSR, kedengeran tuh promosinya di depan audit. Penasaran kan? Terus lihat kayaknya asik, menarik gitu kalau ikut. Ditambah karena waktu SMA itu aku tuh BBB. Tau gak sih BBB? Apa sih BBB? Barbel Bali. Alias habis bil tuh pulang gitu. Jadi dengan ikut KSR ini aku pengen nambah pengalaman aja gitu kan. Nah dari sini tuh aku cuma modal penasaran aja gitu, tanpa tahu apa itu KSR. Cuma tahu kalau kayak PMR gitu, tapi di perguruan tinggi. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut. Oh, jadi bisa diambil kesimpulan kalau cuma modal coba-coba nih, Jelas terus ya Allah. cocok, Jelas. terus bertahan sampai 2 tahun gitu. Waduh ya Allah. Iya, Jelas. iya. Oke. Nah terus coba kalau gantian, kalau kamu awalnya tahu KSR tuh dari mana sih? Terus kenapa milih UKM ini? Padahal banyak UKM yang lain, banyak contohnya gitu, apalagi di sini kan. Iya bener sih, emang banyak banget gitu ya UKM-UKM lain. Oke, coba aku ceritain aja ya. Sebenarnya tuh waktu awal gabung tuh juga cuma coba-coba sih sama kayak kamu gitu. Soalnya tuh aku bener-bener gak tahu KSR tuh apa, dan pas di waktu PKKBN inget kan. Nah itu tuh kan kayak dikasih tahu kalau ternyata KSR tuh berhubungan sama PMI, terus kayak berbau-bau kesehatan. Nah dari situ minat tuh, terus daftar dan jadi anggotanya dan bertahan sampai sekarang dong. Ya Allah, ya astaga ternyata hampir sama, 11-12. Iya Aduh. bener emang Nah hampir tapi sama sih kita tapi tuh. dulu kamu anak PR gak sih? Oke, ini tuh sebenarnya aku tuh bukan anak Ya PMR. udah sama deh, Iya, sama. tapi nekat aja ikut kan. Nah Mm-mm. ya jadi ini sih yang mau aku kasih tahu, salah satu poin pentingnya tuh kayak waktu awal jadi anggota tuh aku kayak rasa minder gitu ya, soalnya kan banyak dong yang dulunya PMR ya kan, teman-teman kita kan Aku banyak yang enggak. dulunya PMR ya, walaupun kamu bukan, tapi kan banyak. Nah, terus tuh kayak ya udahlah nyoba aja, kan ada tes fisik, tes tulis, tes wawancara gitu kan. Mm-mm. Dan ternyata lolos, terus ada pelatihan ya dikasih kan buat calon anggota tuh. Mm-mm. Nah, pelatihannya tuh ada isinya dari pelatihannya tuh ada kayak pertolongan pertama, terus penggunaan lambang, terus juga ada Watson, terus ada kayak tentang kepalang merahan pokoknya. Nah, mulai dari situ tuh aku optimis nih, kayak wah teman-teman aku juga pada dapat ilmu baru kok, baru-baru aku juga baru, jadi kayak kita sama-sama belajar aja gitu, jadi kayak aku yakin aku bisa sih gitu sih Lin. Walah, nah berarti buat yang bukan anggota PMR dulunya bisa banget dong ya kalau mau ikut KSR gitu. Bisa banget dong, kenapa enggak sih. Nah terus ngomong-ngomong nih, Cata itu alias calon anggota ya kalau yang belum tahu. Nah ada nggak sih lo kamu hal yang berkesan banget dan nggak bisa dilupain pas masih jadi Cata? Oke, aku ceritain aja ya, sebenarnya tuh hampir semua berkesan sih, tapi mungkin Wis, bakal aku ceritain poin-poin pentingnya pas jadi cata aja kali ya. oke. Oke. Nah, jadi pas jadi awal kita jadi cetak tuh ada yang namanya diklat ya. Diklat tuh kepanjangannya pendidikan dan pelatihan. Jadi di dalam diklat tuh kayak yang udah aku jelasin tadi, kita dikasih materi. Nah, pematerinya tuh dari PM ini yang tentunya udah berkompeten dong di bidang itu, Ya ya Allah kan. jelas. Nah, dari kegiatan itu tuh kayak kita tuh dapat teman-teman baru gitu loh, dapat ilmu baru juga. Nah, terus habis kita ikut diklat itu kan ada yang namanya tuh GPP. GPP itu Gladi Pemantapan dan Pelatihan. Mm-mm. Nah, ini sih menurutku yang kayak penting banget yang penting banget tuh ini menurutku. Kenapa penting banget? Soalnya tuh kayak esensi dari kegiatan ini tuh kayak kita tuh eh
praktekin ilmu diklat kita gitu loh, tau gak sih? Nah, tapi ternyata Lin, inget gak sih yang kita dapet tuh gak cuma itu. Iya Iya kan? iya Nah, iya iya. kita kayak dapet keluarga baru, saudara baru. Uh, Karena kita tuh emang bener-bener susah seneng bareng, satu us sakit, yang lain harus us. bantuin. Iya capek Luluh. itu pasti capek kan. Tapi Mhm. gara-gara kita barengan kayak ya udah gitu, kayak nggak kerasa capeknya, kayak ya udah yuk lanjut terus gitu sih. Kalau dari aku ya itu berkesan banget sih. Gila mantap banget ceritanya, sumpah. Iya. Iya kalau diingat mah emang seru banget. Nah, terus kalau kamu sendiri nih sama jadi Cata, ada nggak sih yang berkesan banget selama kamu jadi Cata tuh? Nah, sebenarnya jadi calon anggota itu asmas manis gimana gitu. Soalnya pas kita udah tertib sesuai aturan, ada aja yang masih ngelanggar. Entah datang telat, gak ada kabar, ada yang ketinggalan. Pokoknya sabar-sabar aja deh. Tapi asiknya nih ya, walaupun banyak momen yang nyebelin juga, ada juga momen yang nyenengin gitu. Oh, apa tuh? Kayak merasa satu arah, satu titik, Hmm, satu tujuan. Memang terbilang klise, tapi dengan adanya rasa itu, kita sebagai calon anggota jadi semakin klop. Susah bareng, seneng bareng, walaupun ada yang bener-bener gak peduli sama sekali. oke oke. Itu emang bener banget sih. Kalau ini aku juga ngerasain banget dan itu emang bener-bener seenggak terlupakan itu ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, setelah melewati berbagai proses nih, kan akhirnya jadi anggota kan ya kita. Iya dong, setelah perjuangan yang nggak iya nggak gampang lah ya istilahnya. Nah, terus kalau udah jadi udah melewati perjalanan panjang gitu kan kayak masih ada perjalanan selanjutnya kan. Mm-mm. Nah, iya nggak sih? Iya, soalnya jadi anggota itu ternyata tanggung jawabnya jadi semakin besar. Dari yang awalnya cuman cata, cuman tanggung jawab sama diri sendiri. Terus jadi anggota, itu tanggung jawabnya bertambah jadi sama unit sama PMI juga. Nah, bener banget sih Lin. Lah, mungkin bisa nih Lin diceritain apa sih kesan dan pengalamannya setelah jadi anggota tuh? Nah gini, kalau aku ya setelah jadi anggota tuh benar-benar kerasa gimana rasanya dikejar acara. Contohnya kayak gini nih, misal satu acara itu selesai, acara lain datang, selesai lagi, datang lagi. Nggak selesai-selesai gitu. Kayak Terus usaha yang dimasukin ke situ tuh banyak banget gitu. Kadang bikin kesel, kadang juga bikin kesel, seneng. Yang lebih berkesan lagi itu teamworknya. Nggak bisa jelasin pakai kata-kata sih. Saling nge-backup lah intinya. Walaupun memang ada nih yang kadang pengen hilang-hilangan, ada hmm, juga yang hilang beneran. Nggak apa-apa, maklum, nggak masalah kalau aku. Tiap orang kan ada up and down-nya sendiri-sendiri kan ya. Asal jangan mm-mm. berlarut-larut. Karena dari ikut organisasi itu yang dilihat prosesnya. Gimana perkembangan kita, potensi apa aja yang bisa terlihat dari ikut KSR ini. Apa kita mampu melakukan sesuatu, terus gimana kita adaptasi di lingkungan baru. Gitu kalau aku. Wah, ya ampun mantap banget sih. Ini aku Ya setuju Allah. banget sih ini sama Lintang, ya ampun. Emang kerasa banget sih hektiknya tuh setelah jadi anggota dari yang cuma kupu-kupu ya, semua udah tau lah ya istilah kupu-kupu tuh kuliah pulang. Nah, setelah jadi anggota nih kita tuh kayak sampai disebut manusia pengabdi kampus. Penunggunya sih ini kalau ini, Iya, penunggunya. kenapa bisa dibilang kayak gitu? Soalnya tuh kayak hampir setiap hari kita tuh ke kampus, iya nggak sih, Lin? Kayak setiap hari libur aja tuh kayak ke kampus juga, kayak ada-ada aja gitu yang Bener, dilakuin, iya bener, kan? bener. Nah, Hmm, terus kalau dari kamu Lux, ada nggak nih yang mau ceritain kesan atau pengalaman setelah jadi anggota atau ada hal yang menarik gitu, nggak ada bisa terlupakan? banget dong. Ini kalau diceritain nggak cukup sehari semalam ini Ya mah. Allah, Tapi mungkin banyak aku kali. bakal ceritain poin-poin pentingnya aja ya kan. Tadi udah disampaikan juga sama kamu. Oke. Nah, oke. Tadi kalau Lintang udah cerita tentang kepanitiaan dan job desk tanggung jawab kita di unit dan kampus, mungkin aku bakal cerita tentang tanggung jawab sebagai anggota PMI yang harus diemban ya. Mungkin mulai dari penjagaan dulu. Jadi penjagaan itu adalah kita tuh dikasih kesempatan buat jadi tim medis dalam event tertentu nih, baik di dalam maupun di luar kampus. Mhm. Nah, ini seru sih, soalnya kayak kita tuh dapat kesempatan praktek secara real ilmu yang udah kita dapat gitu loh, dan ini tuh nggak boleh salah, iya kan Lin? Jelas, Nah, kenapa nggak jelas. boleh salah? Soalnya itu tuh kayak taruhannya tuh nyawa orang gitu, Hmm, dan kita tuh bawa nama KSR dan PMI. hmm, Kayak ini aku mau cerita dikit ya. Kayak waktu awal penjagaan tuh aku tuh langsung dapet korban patah tulang, ya Allah. dan itu aku kayak se-shock itu dong. Tapi kayak aku inget nih, wah aku anggota PMI, aku anggota KSR, jadi kayak aku nggak boleh panik dong gitu kan. Terus ya alhamdulillah lancar, dan setelah itu penjagaan yang lain tuh kayak lebih tenang,
terus jadi tambah ilmu baru, ketemu orang-orang baru gitu sih kalau dari aku nih ya. Dan masih ada lagi nih, karena kita jadi anggota PMI, jadi tuh PMI itu identik sama donor darah, ya nggak sih Lin? Heeh. Nah ya kan, nah jadi tuh kita juga membantu di dalam situ, terus apalagi di masa pandemi gini kan kayak PMI itu banyak ya aktivitas sosialnya, kayak penyemprotan disinfektan, terus kayak apalagi waktu kemarin sempat ada bencana juga, Mm-mm. kita tuh kayak sewaktu-waktu tuh harus siap kalau emang PMI itu butuh gitu sih, itu kayak ya gitulah tanggung jawabnya kita jadi PMI itu. Nah, bener banget sih kalau ini emang seseru itu gitu loh. Nah, emang bener sih itu ya. Dan oke oke, ini ya setelah yang udah disampaikan sama aku, sama kamu juga, sebenarnya apa sih pembelajaran berharga yang bisa kita ambil setelah kita ngelewatin proses ini tuh apa sih pembelajarannya tuh? Nah, kayak yang udah aku sampaikan tadi sih, dari ikut KSR ini aku bisa tahu personalitiku itu kayak gimana, jeleknya gimana, baiknya gimana, Hmm. potensi apa yang bisa muncul ketika terdesak, gimana cara aku adaptasi di lingkungan baru, terus yang penting tanggung jawab sama yang udah diucapin. Sulit sih, tahu, makanya dibiasain. Terus ada juga nih, tingkatin teamwork, kerja sama orang banyak dengan berbagai macam personalitinya masing-masing. Yang paling penting sih pengetahuan yang didapat dari ikut KSR ini, entah dari pelatihan atau penjagaan atau pemanggangan, bahkan jadi semacam mentor gitu buat yang berniat untuk belajar. Wah, mantap banget sih ini pelajarannya yang bisa diambil ya kan, Lin. Iyalah. Terus kalau dari Luxita sendiri nih, apa sih pembelajaran berharga yang bisa diambil juga setelah melewati proses yang terbilang cukup panjang ini? Wah, kalau ini nggak cuma cukup panjang tapi panjang banget ya, dan ini masih ada proses-proses selanjutnya juga. Ya Allah, Insya Oke oke Allah. oke. Oke, pasti banyak ya pembelajaran yang bisa diambil sama kayak yang udah disampaikan sama Lintang tadi. Tapi pembelajaran yang sangat bisa aku ambil adalah KSR tuh mengajarkan kita harus jadi orang yang peduli dan bertanggung jawab, atau kamu tuh cukup jadi salah satu dari itu aja sih. Karena di dalam KSR tuh tugas yang diemban tuh nggak ringan dan nggak sedikit gitu. Jadi bayangin nggak sih kalau misal kamu tuh bukan orang yang bertanggung jawab, tapi kamu kayak dikasih sebuah tanggung jawab, kan otomatis kalau kamu nggak bertanggung jawab sama hal itu tuh kayak jatuh ke temenmu gitu loh, iya nggak sih? Jadi Benar-benar. kayak istilahnya backup. Nah, kalau misal kamu udah nggak bertanggung jawab sama tugasmu dan kamu nggak peduli sama temenmu, kayak bayangin nggak sih kayak sesusah apa, seribet apa. Sulit banget. Nah, makanya kayak kita tuh harus jadi orang yang peduli kalau nggak bertanggung jawab sih. Itu pelajaran yang aku dapat banget dari KSR. Ya Allah, gila. Mantap kali pembelajaran yang bisa diambil. Iya dong, KSR gitu loh. Nah, coba nih sebelum diakhiri, ada nggak sih pepatah yang mau disampaikan buat teman-teman gitu? Biar lebih semangat lagi. Oh, quotes ya, kalau bahasa Quotes, sekarangnya quotes. quotes. Nah, ada dong kalau quotes tuh. Jadi aku mau ngasih quotes nih. Sebenarnya quotes ini tuh aku dapat dari salah satu anggota KSR juga ya. Jadi gini quotesnya. Apapun yang kamu lakukan itu tuh harus ada motivasinya. Apapun itu tuh harus ada gitu. Dan dia tuh juga nyampein, dia juga bilang gini nih. Dia bilang kalau kamu masih mau bertahan di KSR, ya kamu tuh harus ada motivasinya, entah itu jodoh, entah itu cari uang atau cari pengalaman, apapun itu, yang penting masih ada motivasinya. Sesusah apa, sesulit apa tuh pasti bisa. Itu sih yang nggak terngiang-ngiang banget ke aku sampai sekarang. Gila, mantap sih. Memang yang paling penting motivasi. Mm-mm. Terus aku juga mau ngasih nih patah. Jadi gini, kalau dari aku sih, what's matter is the process. Even though results still equally important. Jadi kayak gini, proses itu yang lebih penting. Walaupun hasil itu juga penting, tapi prosesnya yang lebih kerasa gitu kalau kita di dunia luar, bukan di organisasi lagi gitu. Oh, wah itu keren banget sih ini quotes-nya, ya ampun. Ini emang Kakak Lintang itu emang idaman Ya banget, iya Allah. kan? Nah, setelah kita selesai cerita ini apa ada apa aja yang ada di KSR? Bisa menjawab gak nih sebenarnya KSR itu apa sih? Bisa dong. Jadi sebenarnya KSR itu adalah singkatan dari Korps Sukarela yang merupakan kesatuan unit PMI yang menjadi wadah bagi anggota biasa dan perseorangan yang atas kesadaran sendiri menyatakan menjadi anggota KSR. Bentar.
Ini secara general kan ya, secara umum bukan pendapat kan ya? Bukan, ini emang KSR secara umum. Kan tadi setelah Oke. kita cerita nih, kita dapet ya emang bener KSR tuh ya ini gitu loh, Mhm. tau gak sih? Nah, tapi aku mau nambahin juga nih, kalau dari pendapat dari aku juga nih ya, itu tuh KSR tuh juga merupakan salah satu UKM yang ada di perguruan tinggi, di mana di dalamnya tuh kita bisa belajar dan berproses bersama. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari apa sih suka duka jadi anak KSR itu. Nah, bener banget, dan aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat nonton podcast ini, dan semoga setelah nonton ini nih, teman-teman jadi ada gambaran sebenarnya KSR tuh apa sih, dan di dalamnya tuh ada apa sih, dan gimana sih kegiatannya, dan besok teman-teman bisa menentukan nih bakal bergabung jadi anggotanya atau enggak. Gitu aja sih. Bener banget. Dari sini kita berdua undur diri ya. Ya, jadi kita berdua undur diri dari podcast kali ini, dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.